Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita ketemu kembali di materi hari ini. Kita masuk di keterampilan yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas keterampilan bagaimana penstrukturan konseling di sekolah, kemudian bagaimana keterampilan-keterampilan di prosesnya. Hari ini kita masuk di bagaimana keterampilan mengakhiri konseling. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan mengakhiri konseling ini tidak kalah penting dengan keterampilan-keterampilan sebelumnya. Karena yang pertama, keterampilan mengakhiri dengan baik ini akan mempertahankan aliansi terapeutik kita, akan mempertahankan stereotip anak-anak pada kita bahwa Pak Heru itu orangnya nyaman, bahwa Pak Heru itu orangnya bikin adem, bahwa Pak Heru itu orangnya bikin tenang di hati. Setiap aku deket sama beliau rasanya tuh enak, setiap aku deket sama beliau rasanya itu hilang, menciptakan power reference bahwa kita itu sosok yang bisa menenangkan hati dan mempertahankannya itu ada di akhir konseling, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menjaga kohesivitas emosional. Seperti kita ketahui bahwa terkadang kita bertatih-tatih, capek-capek untuk menciptakan viral nama kita di depan anak-anak bahwa saya itu pengen akrab dengan kalian, saya itu pengen dekat dengan kalian, saya itu pengen sedemikian lengket. Anggap ibu ini kakakmu, anggap bapak ini seperti sahabatmu. Kan guru BK selalu gitu. Namun itu bisa jadi tercoreng, namun itu bisa jadi kurang begitu baik lagi, gagal total. Gara-gara kita mengakhiri konseling itu dengan cara yang tidak menyenangkan bagi anak. Artinya kelekatan, artinya kedekatan, artinya kohesivitas emosional kita dengan anak itu bisa jadi tidak baik gara-gara akhir konseling yang kurang pas yang kita berikan pada mereka. Selanjutnya, manfaatnya adalah menjaga elektabilitas sebagai guru BK di hati siswa. Seperti kita ketahui, beberapa guru mapel di sana terkadang tidak begitu mengharapkan agar beliau-beliau di hati anak-anak, tapi harapan mereka adalah pahamilah materi yang saya sampaikan. Namun berbeda dengan guru BK, taruh ibu di hatimu karena kamu sudah saya taruh di hati ibu. Karena elektabilitas nama seorang guru BK ini akan terjaga manakala setiap akhir-akhir pertemuan konseling dilakukan dengan sedemikian wah dan menjadi hal-hal yang sangat berkesan di mata anak-anak. Keterampilan di akhir konseling yang saya tawarkan pada pertemuan pelatihan ini, yang pertama adalah merancang komitmen akhir. Teman-teman masih ingat tentang yang kita bahas di hari kedua, preskripsi. Preskripsi itu adalah bagaimana kita mengakhiri konseling dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya hanya akan mempertajam beberapa hal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu menyadari ini bahwa perjalanan konseling adalah menguras pikiran dan emosi, baik konselor maupun konseli, baik kita maupun anak-anak. Anak-anak juga sedemikian rupa mencurhatkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kemudian kita juga sedemikian fokus. Maka seorang profesor di IP Sugiharto dari Semarang itu menyampaikan dalam proses konseling itu terjadi turbulensi pikiran yang luar biasa pada diri seorang konselor dan konseli. Bagaimana harus merespon apa yang diucapkan konseli itu juga langsung terpikirkan dengan cepat. Jangan sampai apa yang direspon, apa yang diatendingkan itu salah. Pengurasan emosi dan pikiran ini biasanya mengharap untuk diakhiri dengan sedemikian manis. Maka Bapak Ibu harus kita upayakan hal tersebut. Bapak Ibu, saya ilustrasikan konseling itu sebuah pendakian gunung seperti gambar ini. Namun setelah melewati pendakian yang luar biasa, terjal licin, kemudian akhirnya turun
Setelah sampai di turun pasti akan merefleksi apa-apa yang sudah dilewati. Ada licin ya, ada badai ya, ada akar yang melintang ya, ada binatang buas ya, dan seterusnya. Namun setelah itu semua kita sodorkan pada peserta didik yang sudah kita dampingi melewati masalah tadi, di ujung itu anak kita suruh jalan sendiri tanpa kawalan kita. Itu kan esensi konseling begitu Bapak Ibu. Maka di akhir perjalanan pendakian hingga turun gunung tadi, pastilah kita beri kesan yang luar biasa agar supaya next kalau butuh pengen mendaki bersama kita lagi. Begitu Bapak Ibu analoginya, kalau kita mengakhiri konseling seperti kita mengakhiri pendakian berdua. Akhirnya anak itu kita persilahkan jalan sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana yang harus kita lakukan atau apa-apa yang kita berikan pada kesepakatan akhir? Apa yang kita berikan? Saya ulang, Bapak Ibu pasti masih ingat tentang preskripsi yang pernah saya sampaikan. Yang dalam kesempatan ini saya sertakan 5 hal yang kita berikan pada kesepakatan akhir. Saya ulang, kita berikan pada anak-anak pada akhir sesi konseling. Yang pertama adalah kita review semuanya itu. Kita review, kita ulang lagi inti-inti pembicaraan selama konseling. Esensi masalah. Kamu mengalami masalah sering dikucilkan sama teman-teman di kelas. Kondisi emosional kita sampaikan. Merasa kecewa dan tidak nyaman di kelas. Alternatif kita sampaikan. Kemarin kita sudah memilih kamu pengen pindah kelas, tapi plus minusnya ini. Kamu pengen mempunyai sahabat di dalam kelas, plus minusnya ini. Kamu pengen punya komunitas atau teman di luar kelas, plus minusnya ini. Kemarin kita sudah punya alternatif lagi, kamu pengen ikut ekstra agar lebih nyaman di kelas dan lebih percaya diri, plus minusnya ini. Alternatif kita sampaikan. Kemudian akhirnya kita sampaikan juga solusi yang disepakati. Akhirnya kemarin kita menyepakati untuk kamu memilih mempunyai teman atau sahabat di kelas. Reksi sama si Berry masih bisa dijadikan sahabat. Iya Ibu. Oke. Terakhir kita bersepakat habis ini kamu ngajak Berry dan Reksi lebih dekat sama kamu agar bisa di kelas punya teman. Iya Bu. Dari esensi masalah, dari kondisi emosional, dari alternatif yang sudah disepakati, dari solusi yang sudah dipilih, sampai tugas setelah konseling ini berakhir apa, kita sebutkan Bapak Ibu. Bila perlu kita gambarkan di kertas, biar anak itu ingat dari rangkaian obrolan selama konseling tadi, biar anak itu ingat. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara menyampaikan hal-hal tadi ya Pak Ibu, ini yang harus kita cermati menjadi keterampilan kita. Kita menyampaikannya dengan saya rumuskan SKDA. SKDA S yang pertama adalah Bapak Ibu sampaikan dengan simple tapi detail. Saya ulangi, simple tapi detail. Tidak usah berpanjang-panjang, bertele-tele, namun sudah mencakup semuanya. Kelima hal tadi disampaikan dengan cepat, simple, namun sudah memahamkan bagi anak. Kemudian yang kedua, klarifikasi. 1, 2, 3, 4, 5. Bila perlu per satu. Kamu mengalami masalah ini. Iya, Bu. Benar ya. Tadi kita membahas bahwa kamu mengalami tekanan emosi gini-gini. Iya, Bu. Setiap kesepakatan kita klarifikasi. Begitu ada yang enggak, Bu, kita ulang lagi. Berarti kita salah menyimpulkan. Maka klarifikasi ini penting agar benar-benar seperti apa yang sudah dicurhatkan dan sudah dibahas secara tajam di dalam proses konseling. Bila perlu Bapak Ibu, dokumentasikan. Tadi saya sudah menyampaikan bila perlu tulis di kertas. Setelah itu bawa ke anak. Nah, kamu mengalami ini. Nih. Suruh dia bawa. Kesepakatannya ini. Ini akan penting untuk dirinya untuk mengontrol apa yang sudah saya alami, alternatif yang sudah saya pilih.
guru BK saya tersayang sudah memberikan solusi seperti ini. Dokumentasi ini penting Bapak Ibu, meskipun sebenarnya tidak ada referensi yang mendasarinya, tapi ini penting dan kita pun juga lebih enak. Kemudian apresiatifkan, kita harus menyampaikan pada anak di akhir itu 1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan ini nak. Kalau kamu melaksanakan dengan baik, pasti masalahmu terselesaikan. Dan saya yakin kamu akan jadi anak yang hebat, akan bisa diterima di kelas. Kalau nanti benar-benar melakukan apa yang kita sepakati, yakni mendekati Reksi dan Berry tadi, gitu. Ada kalimat apresiatif, motivasi agar supaya anak itu melakukan apa-apa yang sudah dikomitmenkan selama konseling dan diperjelas di akhir konseling. Bapak Ibu yang saya hormati, keterampilan memberikan rangkuman, memberikan poin-poin penting di akhir konseling harus kita miliki dan kita kuasai untuk kita menjadi hebat, guru BK yang hebat dalam melakukan konseling. Terima kasih Bapak Ibu, nanti kita ketemu di materi yang kedua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.